Hai halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di video kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran mikrotik MTTNA yang bab hotspot. Nah jadi di hotspot ini itu yang pertama kita akan belajar konsep hotspot. Nah jadi hotspot ini itu adalah suatu fitur yang terdapat pada mikrotik. Lalu hotspot ini itu adalah sebuah sistem yang memberikan fitur autentifikasi pada user yang akan menggunakan jaringan kita. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini. Nah, jadi jika terdapat klien yang terhubung pada jaringan kita, itu biasanya kalau ingin login itu diarahkan ke yang ada di browser, kemudian klien itu harus melewati autentifikasi berupa user dan password. Biasanya itu wifi dan hotspot itu tidak di password. Tapi ketika klien itu ingin mengakses, nah nanti itu akan dialihkan ke web browsernya. Disuruh memasukkan user dan passwordnya. Nah, metode ini itu biasanya digunakan pada sekolah, kafe, dan lain sebagainya. Lalu, kelebihan dari hotspot itu kita bisa mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan hotspot dan password tertentu, dan kita bisa mengatur durasi penggunaannya dan mengatur seberapa besar data yang akan di-download atau di-upload, dan bisa mengatur untuk konten apa saja sih yang bisa diakses oleh klien. Di sini terdapat konfigurasi basic hotspot. Nah, itu kita akan menambah user, lalu menghilangkan cookies, dan menambah user profile untuk limit bandwidth. Lalu kita bisa ke yang kedua, yaitu setting topologi. Nah, jadi di sini itu saya sudah menyiapkan topologinya. Nah, di sini untuk netnya itu saya menggunakan tipe yang CloudNet. Lalu untuk mikrotiknya itu seperti biasa, di sini saya ganti namanya menjadi router hotspot. Lalu untuk ini itu terdapat Docker Linux. Nah, ini itu kalian bisa buat klik kanan, lalu kalian bisa node, lalu kalian pilih Docker IO. Nah, untuk image-nya itu kalian pilih yang Linux desktop Let's. Lalu untuk iconnya itu kalian bisa ganti menjadi desktop Linux. Kalian bisa slash sudah. Nah, lalu untuk di sini di ether 1 itu saya centang di ether 1.cp. Lalu untuk primernya itu saya menggunakan RDP. Lalu kalian bisa save. Nah, di sini untuk kabelnya itu saya menggunakan kabel Bezier. Nah, di sini kalian bisa klik kanan ether ini. Lalu kalian bisa edit. Lalu di sini tipenya itu kalian bisa menggunakan yang Bezier. Lalu kita ke yang ketiga, yaitu konfigurasi hotspot. Nah, jadi agar hotspot itu terhubung pada router, kita itu harus mengkonfigurasi DHCP, server, firewall, lalu firewall filter, dan sebagainya. Tetapi jika kita melakukan konfigurasi hotspot di mikrotik, itu kita itu tidak usah melakukan konfigurasi tersebut karena akan terkonfigurasi secara otomatis. Nah, kita langsung saja ke Winbox-nya. Di sini kita bisa ke IP, lalu kita ke hotspot, lalu kita ke hotspot setup. Nah, di sini untuk hotspot interface-nya itu yang mengarah ke klien itu adalah ether 2. Lalu kita bisa next. Nah, di sini untuk local address of network-nya itu adalah IP yang akan tersetting pada hotspot server. Nah, di sini itu kan ada mask-port network. Nah, di sini kita centang, lalu kita bisa next. Di sini kita bisa next. Lalu untuk ini kita pilih yang non saja. Lalu kita bisa next. Lalu untuk IP address of SMTP server ini itu kita biarkan saja. Di sini kita bisa next. Lalu di sini untuk DNS servernya kita bisa ketikkan 8.8.8.8. Lalu kita bisa tambahkan lagi 8.8.4.4. Nah, lalu kita bisa next. Nah, di sini itu akan menjadi tampilan login pada web browsernya. Nah, di sini misalnya saya akan kasih hotspot.
strip Laura 16 titik co titik id. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini untuk name of local hotspot user itu adalah nama username dan passwordnya. Nah, di sini untuk usernya itu, di sini untuk name usernya itu misalnya saya kasih nama Laura Mel. Lalu untuk passwordnya itu saya kasih 1 2 3 4 1 sampai 4. Lalu kita bisa next. Nah, di sini sudah selesai ya. Lalu kita bisa oke. Nah, lalu kita lakukan pengujian pada Linux-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Linux-nya. Lalu kita bisa ke Chrome. Lalu di sini kita ketikkan mikrotik.co.id. Lalu kita bisa enter. Nah, ini nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa masukkan username dan password yang tadi kita buat. Nah, di sini tadi itu saya buat username-nya itu Laura Mel. Lalu untuk passwordnya itu 1 2 3 4. Lalu kita bisa connect. Nah, di sini sudah terhubung pada hotspotnya. Lalu kita bisa coba cek apakah sudah terhubung dengan internet. Nah, ini kita bisa searching. Nah, misalnya di sini saya mau cari lirik lagu bermuara, kita bisa enter. Nah, di sini itu pencariannya muncul ya, jadi ini itu sudah bisa internetan. Nah, lalu kita bisa ke materi yang keempat, yaitu menambahkan user dan menghilangkan cookies. Nah, jadi tadi itu kan kita sudah membuat hotspot sederhana dengan satu user. Nah, lalu bagaimana sih jika kliennya itu ada banyak? Nah, lalu di sini kita bisa coba tambahkan user lagi. Kita bisa pergi ke Winbox-nya. Nah, di sini kalian bisa ke IP, lalu kalian bisa ke hotspot. Lalu di sini kita bisa ke users. Lalu di sini kita bisa klik add. Nah, misal di sini untuk namanya itu saya ganti menjadi Lamel. Lalu untuk servernya itu kita pilih yang all. Lalu untuk passwordnya kita kasih password 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Lalu di sini kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita coba connect di Linux dengan menggunakan tadi yang baru kita buat, yaitu Lomel. Nah, di sini itu kita bisa tulis IP hotspotnya. Nah, IP hotspotnya itu muncul setelah opsi pilihan yang kedua pada hotspot setup. Nah, di sini kita bisa ketikkan yaitu 10.5.50.1. Lalu kita beri /100. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini itu muncul informasi penggunaan hotspot dengan user yang sebelumnya. Nah, lalu di sini kita bisa klik yang logout. Nah, lalu kita akan login kembali. Nah, itu nanti itu akan muncul cookiesnya karena masih tertanam pada user Laura Mel. Nah, di sini kita bisa menghilangkan cookiesnya dengan cara kita bisa klik tanda titik 3 ini, lalu kita bisa pilih yang cookies. Nah, lalu untuk ini itu kita bisa hapus. Lalu kita uji lagi di Linux-nya. Nah, di sini kita bisa masukkan user yang tadi kita baru buat, yaitu Lamel. Lalu untuk passwordnya itu 1 2 3 4 5. Lalu kita bisa connect. Nah, jadi di sini untuk cookiesnya itu sudah tidak ada ya. Nah, lalu kita bisa ke materi yang kelima, yaitu user profiles untuk limitasi bandwidth. Nah, di sini kalian bisa ke Winbox-nya, lalu kalian bisa ke IP, lalu kalian bisa ke hotspot. Nah, di sini kita bisa ke user profiles. Nah, user profiles ini itu bisa digunakan. Nah, user profile ini itu bisa digunakan untuk memanajemen hotspot. Nah, misalnya itu kita memanajemen limitasi bandwidth. Nah, di sini kita bisa klik add. Lalu di sini untuk namanya itu hotspot 512K. 512K. Nah, lalu di rate limit ini itu kita isikan misal 512K /5 512K. Lalu kita bisa apply,
lalu oke. Nah, setelah itu kita ke users, lalu kita pilih yang lamel ini. Nah, di sini itu terdapat profilnya kan. Di sini kita pilih yang hotspot 512K. Nah, setelah itu kita bisa apply lalu oke. Lalu kita bisa uji di Linux-nya. Nah, di sini kita bisa cari speed test .net, lalu kita bisa enter. Nah, di sini jika sudah muncul mulai ini tuh kita bisa klik. Nah, jadi di sini itu uji kecepatan atau bisa disebut uji bandwidth-nya. Nah, jadi itu saja video pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian.